Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin donat yang super gemes banget, gembul, dan rasanya juga lembut banget. Ini kayak kapas dan berwetering kokoh ya, tuh kalian bisa lihat sendiri. Oke, langsung aja kita simak ke resep dan cara pembuatannya. Oke, kita ke bahannya. Aku pakai 375 gram tepung terigu, lalu ada 45 gram gula pasir, ada 165 ml air, bisa diganti dengan susu supaya lebih enak. Lalu ada 4 gram ragi instan. Lalu ada susu bubuk. Di sini aku menggunakan 1 saset atau 26 gram dan ada setengah sendok teh garam. Kuning telur sebanyak 3 butir. Di sini aku menggunakan kuningnya aja ya, nggak pakai putihnya. Dan ada 50 gram margarin dan butter. Ini bisa menggunakan full butter atau bisa menggunakan margarin aja. Langkah pertama, campurkan semua bahan kering kecuali garam. Karena kalau misal garamnya dicampur jadi satu, nanti akan kontak langsung dengan ragi instan, nanti bakal mematikan si raginya ya. Jadi kita masukkan di tahap yang terakhir. Nah, ini kalau udah kita aduk dulu. Dan aku juga menambahkan satu bahan lagi. Nah, ini bahan rahasianya yaitu sepucuk sendok makan baking powder. Ini aku menggunakan baking powder merek Hercules atau yang double acting ya. Lalu masukkan kuning telurnya. Oh iya, tujuan mencampurkan baking powder tadi supaya hasilnya itu lebih padat tapi teksturnya tetap lembut gitu, jadi nggak ada yang kopong-kopong, terus donatnya jadi tambah gembul ya. Nah, ini udah aku masukkan air sedikit demi sedikit. Aku mengulenya menggunakan tangan dulu supaya aku tahu tekstur yang pas itu seperti apa. Jadi untuk airnya aku tidak mematok ya. Kalau misal udah pas, udah tercampur sempurna dan gak terlalu lembek, baru aku masukkan margarin dan garamnya. Nah, di tahap ini aku mau mengulenya menggunakan mixer. Ini aku mau beri contoh dulu pemakaian mixer yang salah atau mata pisau yang terbalik. Bakal naik ke atas ya adonannya. Jadi nggak usah khawatir, kita hanya perlu menukar mata pisaunya, yang sebelah kiri menjadi di kanan, yang sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. Nah, kayak gini, ini nggak bakalan naik lagi ke atas karena posisi mata pisaunya itu udah bener. Oke, kita lanjut mixer aja, kita ulen adonannya dari bawah ke atas. Nah, ini kalian juga harus memperhatikan kabelnya ya, jangan sampai masuk ke dalam adonan, karena kalau masuk ke dalam adonan nanti bisa terkena mata pisau dan kabelnya itu putus. Oke, lanjut lagi ini di mixer. Oh iya, pada saat kita mengulen adonan dengan mixer, jangan dipaksa ya, jadi kita megang mixer itu mengikuti arah aja. Jangan terlalu dipaksa gitu, takutnya nanti mixernya itu mata pisaunya akan patah. Oke, kita mixer sekitar 15 sampai 17 menit gitu. Kalau ini adonannya agak banyak ya, tapi kalau untuk takaran 1/4 bisa hanya 15 menit aja. Nah, ini udah jadi, udah kalis, adonannya udah mulai elastis, bisa dilihat dari permukaannya, glutennya udah terbentuk ya. Ini aku masih tetap mixer sekitar 2-3 menitan, supaya kalis elastis dan bisa direntangkan gitu ya, membentuk window pan. Oke, sekarang aku matikan mixernya. Ini aku rasa udah cukup. Ciri-ciri adonan kalis elastis seperti ini, jika direntangkan tidak mudah sobek dan bisa menerawang kayak gini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan window pan. Tuh, adonannya udah kalis banget, bisa kalian lihat. Ini juga salah satu kunci supaya donatnya itu
super lembut, terus berwetering kokoh ya. Nah, ini aku juga udah siapkan alas kerja yang ditabur tepung terigu, dan sebelum dicetak ini adonannya aku padatkan dulu seperti ini supaya tidak cepat mengembang ya. Kalau udah, sekarang mau aku timbang masing-masing beratnya sekitar 28 gram atau sampai 30 gram. Sesuai selera masing-masing aja ya. Kalau misalkan mau buat jualan, kalian juga bisa memperhitungkan modal dan juga jumlah yang kalian dapatkan. Jadi untuk harga jualnya dikira-kira aja, karena di daerah masing-masing itu pasti berbeda ya. Nah, ini aku bulatkan adonannya dengan cara di rounding seperti ini, lalu bawahnya aku cubit-cubit ya supaya nggak bocor. Nah, ini udah rapet. Sekarang aku mau celupkan ke tepung terigu. Nah, tujuannya dicelupkan ke dalam tepung terigu seperti ini supaya nanti pada saat kita proses degazing nanti bakalan gak lengket karena udah terbalur tepung terigu ya. Lakukan semuanya sampai habis. Nah, ini udah selesai semuanya aku bulatkan. Nah, ini aku istirahatkan dulu atau aku resting selama 15-20 menit ya. Nah, ini udah 20 menit, adonannya udah sedikit mengembang. Sekarang aku mau degazing. Nah, caranya seperti ini, aku tekan dengan menggunakan tutup, atau jika kalian punya cetakan donat, itu juga bisa ya menggunakan cetakan donat. Lalu aku cetak aja menggunakan gelas seperti ini atau diikat gitu ya, supaya bentuknya lebih rapi, lebih bulat. Saran aku ini menggunakan cetakan donat yang dari kayu gitu ya, karena aku belum punya cetakan itu, jadi aku memakai alat seadanya aja. Nah, ini kayak gini aja udah bagus banget ya, udah cantik. Lakukan semuanya sampai selesai. Oke, ini dia udah selesai semuanya aku cetak. Aku taruh di dalam box seperti ini, dan sisanya aku taruh di tutupnya aja. Lalu aku tutup menggunakan kain untuk di proofing. Nah, kayak gini ya. Aku proofing sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tapi tergantung cuaca di daerah masing-masing juga. Kalau misal lagi panas, bisa setengah jam itu udah mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini aku udah siapkan minyak. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja donatnya kita goreng. Oh iya, untuk menggoreng donat ini nggak perlu dengan minyak yang sangat panas gitu ya. Jadi minyaknya standar aja, nggak dingin, nggak panas. Jadi hangat cenderung ke panas gitu. Kalau misalkan terlalu panas, nanti donatnya bakalan beruntusan gitu. Tapi kalau terlalu dingin nanti nggak mengembang gitu ya. Nah, kalau misal sisi bawahnya udah kecoklatan, kita balik seperti ini. Kita balik donat menggunakan satu balikan aja, jangan didobel-dobel gitu ya. Kalau misalkan dibolak-balik gitu, nanti bakalan menyerap banyak minyak dan tidak berwetering kayak gini. Kalau udah matang, sekarang kita tiriskan donatnya. Ini aku sedikit dihentakkan supaya weteringnya lebih kokoh, tidak terlalu turun ke bawah ya. Goreng semuanya sampai habis. Oke, skip aja, ini udah selesai semuanya aku goreng. Donatnya super gembul-gembul, cantik banget ya. Terus ini juga teksturnya sangat lembut, tapi tidak kopong gitu ya, jadi padat karena kita tadi menambahkan satu bahan rahasia. Pasti kalau yang nontonnya dari awal nggak di skip-skip, kalian paham ya. Nah, di sini akan aku beri topping. Ini aku punya coklat leleh atau coklat glaze gitu.
Nah, kita tinggal celupkan aja permukaan atas donat ke dalam coklat, lalu digoyangkan seperti ini supaya rapi ya. Nah, kebetulan ini donat aku donat pesenan, jadi ada orang gitu yang mau donat kayak gini, lalu aku buatin, jadi sekalian aku bikinin video kayak gini supaya ilmunya itu bisa berbagi ke teman-teman semuanya ya. Dan alhamdulillah pelanggan aku pada suka. Untuk toppingnya ini sesuai selera aja ya. Dan gak terasa udah hampir ke ujung video aja. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan hanya diliatin dong, supaya aku lebih semangat lagi bikin video-videonya dan semangat lagi untuk konten video-video kayak gini ya. Dan buat teman-teman semuanya yang udah subscribe, udah support channel aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video yang aku bikin ini menginspirasi dan memudahkan teman-teman semuanya yang sedang mencari resep makanan atau resep donat kayak gini ya. Nah, ini bakal aku cobain. Donatnya itu enak banget, lembut. Apalagi jika bahan cairnya itu diganti menggunakan susu cair full cream ya, itu tambah enak banget. Oke, sekian dulu videonya, saya ucapkan terima kasih.